Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk organik cair plus fungisida hayati, pupuk Florawan. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Florawan ini, bagaimana cara penggunaannya, kandungannya, dosisnya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk hayati Florawan. Di sini udah ada nomor rekomendasinya sobat ya. Jadi dia ini sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Ini juga dilengkapi dengan fungisida hayati yaitu Trichoderma hertzianum. Dan ini dari PT Sentra Biotek Indonesia sobat ya. Kemudian di sini ada keterangan kandungannya. Yang pertama itu ada Trichoderma hertzianum sebanyak 5 kali 10 pangkat 6 CFU per mili. Ini sebagai fungisida hayati. Kemudian ada Azospirillum sp sebanyak 2,9 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Selanjutnya ada Rhizobium sp sebanyak 2,8 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Lalu ada Aspergillus niger sebanyak 5 kali 10 pangkat 6 CFU per mili. Selanjutnya ada Pseudomonas fluorescens sebanyak 2,65 kali 10 pangkat 9 CFU per mili. Jadi maksud dari CFU itu colony forming unit ya sobat ya. Jadi setiap 1 mili dari pupuk ini itu terdapat 5 kali 10 pangkat 6 trichoderma atau sebanyak 5 juta koloni per mili. Begitu juga dengan yang lain sobat ya, di Azospirillum ini ada sekitar 29 juta colony forming units per mili ya sobat ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada Trichoderma. Jadi ini adalah jamur antagonis yang paling jelas berperan sebagai fungisida hayati. Dia ini berkompetisi dengan jamur patogen di sekitar akar dan dapat menghambat pertumbuhan jamur penyebab penyakit melalui kompetisi dan juga mekanisme antagonisme. Selanjutnya membantu melindungi sistem perakaran, kemudian membantu merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan akar pada kondisi tertentu. Sederhananya, Trichoderma itu berperan sebagai penjaga akar dari serangan jamur patogen. Kemudian ada Azospirillum. Dia ini merupakan bakteri yang berasosiasi dengan perakaran tanaman. Fungsinya itu untuk membantu menyediakan nitrogen melalui fiksasi nitrogen biologis, meskipun kontribusinya itu berbeda-beda tergantung strain dan juga kondisi tanaman. Kemudian dia menghasilkan senyawa pemacu pertumbuhan tanaman, terutama kelompok fitohormon seperti IAA, yaitu auksin sobat ya. Kemudian juga membantu merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan akar. Dan dengan sistem perakaran yang baik, tanaman berpotensi menyerap air dan juga unsur hara lebih optimal. Sederhananya, Azospirillum ini lebih berperan sebagai bakteri pemacu pertumbuhan dan juga pendukung nutrisi tanaman. Nah, sedikit catatan di sini, Azospirillum ini bukan pengganti pupuk nitrogen secara penuh. Perannya ini dalam fiksasi nitrogen umumnya itu sebagai tambahan atau pendukung. Kemudian yang selanjutnya ada Rhizobium sp. Jadi Rhizobium itu terkenal karena kemampuannya bersimbiosis dengan tanaman legum atau kacang-kacangan, seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan juga yang lainnya. Nah, dia ini fungsinya untuk menginfeksi akar tanaman legum dan juga membentuk bintil akar. Nah, di dalam bintil akar, bakteri membantu mengikat nitrogen dari udara. Dan nitrogen tersebut kemudian diubah menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi sederhananya itu, Rhizobium adalah mitra tanaman kacang-kacangan untuk mendapatkan nitrogen dari udara. Nah, sedikit catatan juga untuk fungsi dari Rhizobium ini sangat tergantung pada kecocokan antara jenis atau strain Rhizobium dengan tanaman inangnya. Jadi keberadaan Rhizobium dalam produk tidak otomatis berarti semua tanaman bisa mendapatkan manfaat fiksasi nitrogen yang sama. Kemudian yang selanjutnya ada Aspergillus niger. Jadi Aspergillus niger ini merupakan jamur yang banyak dikenal dalam proses penguraian bahan organik dan juga produksi berbagai asam organik. Nah, fungsinya itu untuk membantu proses dekomposisi bahan organik, kemudian menghasilkan senyawa seperti asam organik yang dapat membantu melarutkan sebagian unsur hara yang terikat dalam tanah. Lalu berpotensi membantu meningkatkan ketersediaan beberapa unsur, terutama fosfor, tergantung kondisi tanah dan juga strain. Kemudian mendukung aktivitas biologis tanah. Jadi sederhananya itu, Aspergillus niger ini berperan sebagai pembantu pengurai dan juga pelepasan unsur hara. Kemudian yang terakhir di sini ada Pseudomonas fluorescens. Ini adalah salah satu mikroba yang sangat menarik dalam produk ini karena jumlahnya pada label ini paling tinggi sobat ya dibandingkan dengan mikroorganisme lainnya. Jadi Pseudomonas itu dapat berperan sebagai bakteri antagonis atau pemacu pertumbuhan tanaman atau PGPR. Dia ini berkolonisasi di sekitar perakaran, kemudian berkompetisi dengan mikroorganisme patogen, lalu menghasilkan senyawa tertentu yang dapat menghambat mikroba patogen, kemudian membantu meningkatkan kesehatan dan juga pertumbuhan akar. Dia juga dapat membantu tanaman menghadapi tekanan penyakit melalui mekanisme induksi ketahanan tanaman pada kondisi tertentu. Jadi sederhananya itu, Pseudomonas itu berperan sebagai bakteri pelindung area perakaran sekaligus pendukung pertumbuhan tanaman. Nah, jadi kalau disederhanakan itu, bagian fungsinya itu seperti ini sobat ya. Jadi Trichoderma itu sebagai fungsi hayati dan juga pelindung akar. Azospirillum itu memacu pertumbuhan dan juga membantu fiksasi nitrogen. Kemudian Rhizobium itu fiksasi nitrogen pada tanaman legum.
Selanjutnya Aspergillus itu pengurai bahan organik dan juga membantu pelarutan unsur hara. Kemudian Pseudomonas itu sebagai antagonis patogen dan juga memacu pertumbuhan tanaman. Nah, jadi bagaimana cara kerja Florawan ini secara keseluruhan? Jadi secara konsep produk ini itu mencoba menggabungkan 3 fungsi utama, yaitu perlindungan tanaman, yaitu ada Trichoderma dan juga Pseudomonas. Ini membantu menekan mikroorganisme patogen. Selanjutnya sebagai peningkatan pertumbuhan, di sini ada Azospirillum dan juga Pseudomonas. Ini mendukung perkembangan akar dan juga pertumbuhan tanaman. Lalu sebagai perbaikan aktivitas biologis tanah, yaitu ada Aspergillus dan juga mikroorganisme lainnya yang membantu proses biologis dan juga penguraian bahan organik. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan, tidak semua mikroorganisme tersebut otomatis bekerja maksimal pada setiap tanaman dan juga setiap kondisi tanah. Jadi efektivitasnya itu dipengaruhi oleh suhu, pH, kelembapan dan juga bahan organik, kondisi tanah dan juga kompatibilitas mikroba dengan tanaman. Kemudian di sini ada keterangan kegunaannya sobat ya. Yang pertama itu melindungi tanaman dari serangan penyakit seperti Lay fusarium, busuk buah anthracnosa, kemudian bakteri Pseudomonas solanacearum, dan juga busuk pangkal batang Phytophthora. Selanjutnya menyuburkan, memperbaiki struktur dan juga pH tanah, lalu sebagai pengurai bahan organik tanah, kemudian sebagai agen hayati stimulasi pertumbuhan tanaman, kemudian meningkatkan dan juga memperpanjang masa produksi pada tanaman hortikultura dan juga perkebunan, lalu mempercepat perkecambahan biji dan juga pertumbuhan tanaman. Selanjutnya mengefisiensi pemupukan dan juga menekan biaya produksi, kemudian mengurangi pemakaian fungisida kimia. Selain itu juga meningkatkan sistem perakaran yang besar dan juga banyak, lalu menambah kemampuan akar mengikat air sehingga tanaman lebih tahan di musim kemarau yang lama. Kemudian di sini ada keterangan persyaratan pemakaiannya sobat ya. Jadi persyaratan pemakaian Florawan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama itu mengoptimalkan pH tanah atau media tanam, yaitu 6,5 sampai 7,2 pH-nya itu. Jadi untuk menaikkan pH dapat diberikan dolomit atau kalsit atau kapur 2 sampai 4 minggu sebelum tanam dengan dosis 1,5 sampai 3 ton per hektar area. Kemudian untuk pemakaian kompos atau pupuk kandang, pada waktu pengolahan lahan dosisnya itu 2,5 sampai 5 ton per hektar area. Kemudian yang ketiga di sini ada tahap-tahap pemakaian Florawan. Jadi untuk perlakuan biji atau bibit sebelum tanam, jadi merendam biji dengan dosis 15 ml Florawan ini dengan 1 liter air selama 8 sampai 12 jam. Kemudian untuk menyiram bibit pada polybag atau persemaian bibit dengan 2 ml Florawan ini per liter air setiap minggu ya sobat ya, seminggu sekali. Selanjutnya saat tanam, jadi siram atau semprot lahan dengan 2 ml Florawan ini per liter air. Kebutuhannya itu 2 liter Florawan ini per hektar area. Lalu setelah tanam, untuk tanaman padi, palawija, dan juga kacang-kacangan, semprot lahan 2 ml Florawan ini per liter air dengan interval 2 minggu sekali sampai pertengahan umur tanam, atau sekitar 60 hari. Kemudian untuk tanaman hortikultura, dengan cara disemprot 2 ml Florawan ini per liter air dengan interval 1 sampai 2 minggu sekali. Lalu untuk tanaman perkebunan, siram lahan dengan 2 ml Florawan ini per liter air, kebutuhannya itu 10 ml Florawan ini per pohon. Jadi untuk tanaman yang sedang berproduksi, siram setiap 1 bulan sekali. Kemudian tanaman yang belum produksi, siram setiap 1 sampai 2 bulan sekali. Kemudian di sini ada catatannya sobat ya. Jadi tidak dianjurkan mencampur Florawan ini dengan fungisida kimia. Karena dia mengandung mikroorganisme sobat ya. Jadi kalau terkena fungisida kimia itu bisa mati mikrobanya itu. Dan untuk takaran 1 tutup botol ini, volumenya itu 10 ml ya sobat ya. Kemudian di sini ada keterangan waktu pemakaiannya. Jadi dapat digunakan pada pagi atau sore hari, tetapi tidak dilakukan menjelang hujan karena akan tercuci sobat ya. Jadi untuk waktu aplikasinya itu jangan siang hari sobat atau jangan saat panas karena bisa membunuh mikrobanya itu tadi kalau kepanasan. Kemudian untuk harga dari pupuk Florawan ini yang kemasan 1 liter sobat ya. Ini itu saya belinya di toko online, untuk harganya itu sekitar 50 sampai 60 ribuan lah kurang lebih. Jadi untuk harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi untuk harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena ada diskonnya juga sobat ya. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Nah sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk Florawan ini. Tadi itu berwarna coklat sobat ya, seperti ini tuh. Untuk baunya ini bau-bau khas pupuk organik sobat ya, seperti bau fermentasi. Jadi kalau sobat tahu E4, dekomposer E4 mirip-mirip seperti itu sobat ya untuk baunya itu. Atau kalau sobat tahu M21 mirip juga seperti itu untuk baunya itu. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Florawan ini. Jadi di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Kita gunakan dosis saja sekitar 2 ml per liter air atau sekitar 16 ml untuk 8 liter air ini. Tadi itu 1 tutup botol, volumenya sekitar 10 ml ya sobat ya. Jadi tinggal sobat bagi aja. Kita gunakan sekitar 1,5 aja sobat ya, 1,5 tutup botol untuk 8 liter air ini.
Kemudian bisa kita aduk. Nah, untuk aplikasinya itu bisa dengan cara dikocor ataupun disemprotkan sobat ya. Tapi untuk disemprotkan itu semprotkan ke media tanamnya atau ke tanahnya. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat kocorkan ya sobat ya. Kocorkan ke media tanamnya atau ke tanahnya seperti ini. Jadi untuk yang dikocorkannya itu juga tergantung dari ukuran tanamannya. Jadi semakin besar tanamannya, yang dikocorkannya itu semakin banyak. Jadi misalnya untuk tanaman tomat dan juga cabai dengan dosis 2 ml per liter air. Jadi untuk tanaman bibit sekitar 1-3 minggu setelah tanam. Untuk yang dikocorkannya itu sekitar 100-150 ml per tanaman. Kemudian untuk fase vegetatif sekitar 3-6 minggu setelah tanam. Yang dikocorkannya itu sekitar 200-300 ml per tanaman. Kemudian saat fase berbunga sampai berbuah, yang dikocorkannya itu sekitar 300-500 ml per tanaman. Untuk intervalnya itu sekitar 1-2 minggu sekali ya sobat ya. Jadi dikocorkan sekitar 5-15 cm dari pangkal batang. Jangan tepat di batangnya sobat ya. Untuk aplikasinya itu saat pagi hari ataupun sore hari. Dan saat dikocorkan itu sebaiknya tanah dalam kondisi lembab ya sobat ya. Jangan saat tanah sangat kering atau tergenang. Nah, jadi itu ya sobat ya, sedikit penjelasan tentang pupuk organik cair Florawan ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, terutama pupuk yang organik, dan juga dilengkapi dengan fungisida, mungkin bisa menggunakan pupuk Florawan ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya, atau sobat bisa membelinya di toko online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam pilihan tautannya sobat ya biasanya itu. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.